Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi mengenai konvensi hak anak. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang klaster hak sipil dan kebebasan, bagian yang terkait dengan hak anak atas kebebasan berekspresi. Lebih jelasnya, ayahanda dan bunda dapat mendalami di pasal 13 Konvensi Hak Anak. Kebebasan anak berekspresi itu ditentukan dengan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka rasakan. Yang diekspresikan melalui suara, diekspresikan melalui tulisan, atau diekspresikan melalui gambar atau karya-karya lain. Ini sangat ditentukan oleh siapa lagi? Kalau bukan ayahanda dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama. Jika sejak dari 0 sampai 8 tahun si anak itu banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran, informasi-informasi atau hal-hal yang terbaik berasal dari bundanya, berasal dari ayahandanya, otomatis yang terekspresikan dari suara atau dari tulisan dia, itulah yang dia dapat. Begitu juga apa yang dia pikirkan. Terkait dengan yang dia pikirkan ini sudah ada campur tangan dari Allah. Tapi itu semua akan dipengaruhi oleh apa yang dia pelajari, apa yang dia alami selama ini. Begitu juga dengan apa yang dia rasakan. Kalau dari sikap ayahanda dan bunda selalu bersikap non-diskriminasi, lalu selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, lalu tidak pernah melakukan perendahan martabat pada anak, dan selalu bertanya, mendengarkan, mempertimbangkan pandangan anak, insya Allah yang dirasakan oleh anak itu otomatis akan terekspresi pada kehidupan dia pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Ingat ayahanda dan bunda, anak usia 0 sampai 5 tahun, 50% perkembangan kecerdasannya itu berkembang. Kemudian dilanjutkan usia 5 sampai 8 tahun itu 30%. Jadi totalnya 0 sampai 8 tahun menurut para ahli neurologi dan ahli pendidikan anak usia dini itu sekitar 80% kecerdasan anak berkembang. Sisanya 20% itu setelah usia 9 sampai usia 18 tahun atau WHO itu sampai usia 21 tahun. Kita pilih yang mana? Mengutamakan yang 20% atau yang 80%? 80% itu sangat ditentukan oleh bagaimana ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama. Dengan catatan, kebebasan anak berekspresi, mereka bebas berekspresi, tetapi ada pembatasan. Pertama, jangan sampai ekspresi mereka itu membuat orang lain tersakiti, membuat orang lain tersinggung, atau membuat keresahan, atau membuat kekacauan. Kalau itu dilampaui oleh anak kita, ada beberapa undang-undang yang akan melindungi
warga masyarakat lain. Untuk itu juga kita bantu anak-anak kita mendapatkan informasi dari kita terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE juga perlu mereka ketahui. Tapi yang paling menentukan itu adalah hati anak itu sendiri. Apakah pada saat dia mengekspresikan sesuatu, diri dia tenang atau diri dia tidak tenang. Kalau tenang, berarti tidak ada orang yang tersakiti. Tapi kalau dia khawatir, ini akan menyinggung perasaan orang lain, menyinggung ketentraman orang lain, atau membuat keresahan orang lain, itu berarti yang diekspresikan itu salah. Bagaimana? Fakta sekarang ada orang yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kita harus memaafkan mereka karena individu-individu seperti itu, apa yang mereka lakukan itu karena dulunya mereka menjadi korban dari orang tua mereka di rumah yang mungkin melampaui atau mereka tidak sungguh-sungguh menjadi ayah dan bunda dalam mendampingi, mengasuh, membimbing anak mereka sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh negara, atau nilai-nilai norma-norma yang berkembang di masyarakat. Demikian, semoga sesi ini menjadi penting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.